Seorang wanita terbangun di sebuah terowongan sempit misterius. Ia tidak tahu bagaimana bisa berada di dalam terowongan dan siapa yang membawanya ke dalam sana. Terowongan tersebut pun cukup sempit seperti ventilasi. Tak hanya itu, di pergelangan tangannya pun terdapat sebuah timer yang menghitung mundur. Wanita itu pun mau tak mau merangkak menelusuri terowongan sempit tersebut. Tak dikira ternyata terowongan tersebut sangat mematikan, dipenuhi oleh beragam jebakan tak terduga. Mampukah wanita itu selamat dan keluar dari terowongan mematikan tersebut? Tonton terus video ini, dan inilah rekap film yang berasal dari Prancis yang berjudul Meander. I'm good. You sure? Seorang wanita bernama Lisa yang depresi terlihat tergeletak di tengah jalan yang sepi. Tiba-tiba sebuah mobil datang dan Lisa berdiri dengan ragu-ragu. Awalnya dia enggan, lalu akhirnya ia menerima tumpangan dan masuk ke dalam mobil. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Adam, seorang penjaga malam yang mengatakan bahwa itu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Selama percakapan mereka, terungkap bahwa Lisa sedang menghadapi kesedihan karena kehilangan putrinya yang akan berusia 9 tahun hari ini. Lalu suara di radio reporter memberitahu pendengar tentang pembunuh kejam yang dicari oleh polisi dan memberikan deskripsinya. Adam lalu mematikan radio dan Lisa menyadari tanda silang yang sama persis di tangannya seperti pada The Killers, seperti yang dijelaskan oleh reporter radio. Sebelum dia bisa menghadapinya, mobil tiba-tiba berhenti dan semuanya menjadi hitam. The two murders that took place this morning, as seen driving a brown truck. Lisa terbangun di terowongan seperti kamar tanpa ingatan tentang bagaimana dia sampai di sana. Dia mengenakan bodysuit dan gelang bercahaya yang dia gunakan dalam upaya sia-sia untuk mengikis logam dengan harapan bisa melarikan diri. Jeritan dan tangisannya sia-sia dan tiba-tiba lorong melingkar terbuka. Karena tidak ada jalan keluar lain, dia merangkak masuk dan pintu masuk tiba-tiba tertutup di belakangnya. Dia terus merangkak maju dalam upaya putus asa untuk menemukan jalan keluar, tetapi pembukaan di ujung terowongan juga tertutup yang akhirnya menjebaknya. Dia lalu menggunakan jalan yang sempit untuk merangkak menuju area yang menyala dalam warna yang berbeda. Dia merangkak lebih jauh di dalam terowongan sementara lantai mulai menutup padanya dan dia berhasil keluar tepat pada waktunya sebelum lantai meremas tubuhnya. Lisa berbaring di terowongan lain dengan kelelahan dan melihat gelang itu mulai menghitung mundur yang memperingatkannya untuk berada di tempat yang aman sebelum penghitung waktu berakhir. Saat merangkak lebih jauh, dia menemukan mayat hangus yang mengenakan gelang yang sama dengannya. Dia mengumpulkan keberanian untuk melewati mayat itu dari jalannya dan terus maju. Timer lalu menunjukkan 2 menit tersisa di gelangnya. Saat dia merangkak lebih jauh, dia terjebak lagi di ventilasi. Berbagai lampu laser masuk melalui dinding. Saat ruang aman terbuka, Lisa merangkak ke arahnya segera setelah hitungan mundur menjadi 0 dan kobaran api menutupi seluruh ruang itu sementara Lisa diselamatkan melalui pintu kaca. Ketika api padam, ruang aman mendorong Lisa kembali ke ventilasi di mana langit-langit mulai menutup. Dia menutup matanya memohon agar itu berhenti dan berhenti tepat pada waktunya. Saat pengatur waktu dimulai lagi, Lisa mulai berteriak tak berdaya. Ia mencoba menenangkan dirinya dan terus maju dengan punggungnya. Dia mencapai kolam air dan meminumnya sebelum melompat ke dalam. Ia lalu menemukan terowongan lain. Begitu dia memanjatnya, air membanjiri seluruh terowongan membawa serta mayat di sana. Dia berenang melalui air dan mencapai lorong lain di mana dia berbaring kelelahan.
Tiba-tiba dia mendengar suara memohon pertolongan dan ia mengikutinya dengan penuh semangat untuk bertemu dengan korban lain tersebut. Saat dia merangkak, terowongan terbuka dan memperlihatkan larutan asam. Lisa dengan hati-hati bergerak maju tetapi lututnya tak sengaja tercelup ke dalam asam. Saat dia berteriak kesakitan dia mendengar suara itu lagi dan menahan rasa sakitnya untuk terus mengikutinya. Dia akhirnya menemukan pria yang memohon yang terjebak di sisi lain terowongan dengan gerbang yang sama. I can't get through. What is there on your side? Saat pengatur waktunya menjadi merah, gerbang di depan mereka terbuka bersama dengan brankas ruang aman. Akhirnya pria itu dan Lisa bergegas ke arah ruang aman dan Lisa berhasil mendorong pria itu menjauh untuk mengambil ruang aman sebelum pintu kaca membanting tangannya. Saat melihat lebih dekat Lisa memperhatikan salib yang ditato di tangannya, dan mengetahui bahwa pria itu adalah Adam yang tampaknya telah terperangkap lebih lama darinya. Lalu api segera menelan Adam sementara Lisa pingsan karena ketakutan. Setelahnya, Lisa terbangun di ruang biru dan putih di mana tengkorak aneh muncul dari lubang dan membantu luka Lisa. Tengkorak menempelkan pipa ke setelan Lisa yang membawanya ke perjalanan mobil di mana dia mengingat perjuangannya dengan Adam sebelumnya. Tengkorak itu lalu pergi dan ruang aman mendorong Lisa keluar lagi. Dia melihat beberapa tanda di tangan Adam di belakang gelangnya, tapi sebelum dia bisa memahaminya sebuah kipas pisau mulai bergerak ke arahnya. Sekarang dia tahu itu bukan kabar baik dan mulai merangkak menjauh. Saat kipas itu memotong tangan Adam dia memanjat ke lubang angin di atasnya yang merupakan lorong panjang lainnya. Masalahnya semakin bertambah saat dia menyaksikan Adam yang sekarang hangus yang mengikutinya dengan kejam. Saat dia merangkak menjauh darinya, Adam menghilang begitu Lisa sampai ke lubang angin lain dan harus memutuskan di antara dua lorong. Setelah melanjutkan lebih jauh, dia mulai mendengar suara putrinya. Di ujung lorong, Lisa mencapai sebuah ruangan yang cukup besar untuk berdiri. Dinding ruang tersebut memainkan semua kenangan putrinya Nina. Dan dia juga menyaksikan gadis kecilnya memanjat jendela untuk mengambil mainan dan jatuh hingga tewas. Lisa menangis karena merasa bersalah karena dia tidak ada untuk putrinya. Tapi kesedihannya terganggu oleh Adam yang merangkak di atap ruangan dan Lisa bergegas masuk ke ventilasi lain. Langit-langit ruangan mulai menutup dan Adam meraih kaki Lisa tapi dia berhasil mendorongnya. Saat dia terus merangkak diikuti oleh Adam dia memperhatikan bahwa terowongan itu dilengkapi dengan kawat berduri. Di sisi lain kabel terlihat langit terbuka. Tetapi gelangnya menjadi merah lagi dan terowongan bersiap untuk api. Dia mengambil risiko melewati kabel dan terus maju sementara Adam berlindung di tempat aman. Setelah melewati kawat berduri, Lisa tidak memiliki kekuatan untuk bergerak lebih jauh sebelum api dapat menelannya lantai terbuka dan dia jatuh ke terowongan lain. Melalui goresan di sekitarnya dia menyadari bahwa dia telah tiba di tempat yang sama dia mulai. Lisa sekarang menyerah dan menggambar simbol dari pergelangan tangan Adam di dinding dengan harapan itu akan membantu orang lain. Dia menolak perawatan tengkorak dan tengkorak bersiap untuk menidurkannya dengan persetujuannya karena akan menyuntiknya. Lisa menyadari bahwa tanda di pergelangan tangan Adam adalah simbol arah kiri dan kanan untuk mengeluarkannya dari labirin tempat dia terjebak. Dia membiarkan tengkorak menyembuhkannya dan terus maju dengan bantuan petunjuk di pergelangan tangan Adam dan pengalaman sebelumnya. Ketika dia sampai di tangki asam dia melepas gelangnya untuk mengungkapkan serangkaian petunjuk lain di pergelangan tangannya. Dia menggunakan arah ini untuk melampaui berbagai lorong sampai dia kembali didekati oleh Adam yang memaksanya merangkak lebih cepat. Keduanya segera terjebak dalam lorong yang terus berputar sehingga sulit bagi mereka untuk bergerak tetapi Lisa masih merangkak lebih cepat dari Adam. Tiba-tiba gelangnya berbunyi dengan cahaya ungu, dia melemparkannya ke arah terowongan lain untuk mengalihkan perhatian Adam, sementara dia bersembunyi di terowongan lain. Ketika Adam merangkak pergi Lisa menyadari bahwa dia telah mengirimnya ke arah yang seharusnya dia lanjutkan,
Dia dengan ragu-ragu berjalan ke lorong yang sama tempat Adam pergi yang berakhir dengan pintu masuk seperti rahim. Dia masuk ke dalam dan merasakan dinding struktur aneh dan tangan seperti alien menyentuh tangannya dari luar membuatnya ketakutan. Dia segera merasakan wajah makhluk raksasa dari luar dan merasa terhibur. Dia mengikuti siluet makhluk itu ke dalam ruangan yang sama dan menemukan gelangnya. Adam juga terlihat merangkak masuk dari ujung lain. Gelang itu berubah menjadi merah dan Lisa mengambilnya sebelum menuju terowongan menuju tempat aman sambil dikejar oleh Adam. Dia berhasil masuk ke dalam tempat aman dan mengacungkan jari tengah ke Adam. Namun terowongan itu tidak melepaskan tembakan kali ini dan panel kaca terbuka untuk Lisa menghadapi Adam sekarang. Keduanya terlibat dalam perkelahian tetapi Lisa menggunakan kekuatan kakinya untuk menghancurkan tengkorak Adam. Setelah mengakhiri Adam, Lisa terus maju ke arah yang benar. Ketika bola mainan putrinya menarik perhatiannya, Nina muncul entah dari mana dan mulai menuntun Lisa ke jalan yang salah. Lisa akhirnya berhenti menyadari bahwa dia tidak nyata dan meminta maaf karena tidak ada untuknya. Saat Lisa kembali ke arah yang benar, Nina datang untuk memeluknya dan mengungkapkan kegembiraannya karena Lisa tidak jatuh ke dalam perangkap terakhir dengan mengatakan bahwa mereka bangga kepadanya dan Nina lalu menghilang. Lisa terus menuju terowongan terakhir dengan langit terbuka di ujungnya. Kali ini dia menghadapi rintangan berupa 3 bilah pisau yang terus-menerus menghantam terowongan. Dia memperhatikan bahwa bilah pisau itu jatuh pada waktu masing-masing 4, 3, dan 2 detik. Lisa berhasil melewati 2 yang pertama dengan berhasil dan sukses. Lisa mengumpulkan keberaniannya untuk yang terakhir yang akan jatuh dalam waktu hanya 2 detik. Dia mengambil kesempatan untuk merangkak maju dan akibatnya kehilangan jari kakinya. Dia masih terus menuju langit cerah di ujung terowongan dan dia sangat kecewa yang ternyata hanya sebuah layar. Lelah dan putus asa Lisa terbaring di sana sambil menangis. Dan saat terowongan bersiap untuk memulai api Lisa menerima nasibnya dengan tangan terbuka. Saat itu cahaya terang muncul dari atas dan dia diangkat ke udara dan dia sekarang bangun di dekat air terjun yang indah dan sama sekali tidak terluka. Nina muncul di depannya dan Lisa menanyakan padanya apakah dia sudah mati. Nina lalu memberitahu Lisa bahwa tubuhnya telah mati beberapa kali tetapi dia aman sekarang. Sebelum film berakhir, diperlihatkan bahwa mereka berada di lanskap alien yang berada di planet lain. Siapa yang menempatkan Lisa di tempat itu pun dibiarkan menjadi pertanyaan hingga akhir. Dan apakah Lisa telah mati atau hidup pun masih dalam pertanyaan besar. Sutradara film ini memberikan keluasan pemikiran terhadap penonton. Je suis morte. Ton corps, oui. Vivre. Nah, itulah rekap film yang berjudul Meander tahun 2020. Dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Pilih tanda like bila suka. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video-video lainnya.